Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue. Kali ini gue ingin ngobrol ringan, membahas tentang video terbaru dari Fabrizio Romano terkait dengan Manchester United. Dia mengatakan ngobrol juga ya kurang lebih tentang kesalahan yang dilakukan oleh Manchester United di bulan Januari tahun ini ya, ketika masih dengan Ralf Rangnick. Dan dia sebenarnya mengharap Manchester United dia juga ngobrolin tentang perspektif Manchester United ini supaya tidak melakukan kesalahan yang sama di bulan Januari ini. Dia juga membahas tentang apa yang terjadi di bulan Januari, tahun depan supaya tidak mengulangi kesalahan bulan Januari tahun ini dengan bulan Januari tahun depan nih. Nah, dia juga membahas apa yang terjadi dengan bulan Januari tahun ini ya, di musim kompetisi yang lalu dengan Ralf Rangnick. Ralf Rangnick dikabarkan furious atau marah atau kesal ya, karena Manchester United tidak mendatangkan pemain sama sekali di bulan Januari, khususnya di posisi striker. Sekali lagi, di posisi striker Manchester United tidak mendatangkan pemain-pemain yang sebenarnya ada 3 nama yang disebutkan oleh Fabrizio Romano ini diincar oleh Ralf Rangnick. Nama pertama adalah Luis Diaz. Luis Diaz disebutkan kalau ini diincar oleh West Ham dan juga Tottenham. Lalu Liverpool, Jurgen Klopp melihat hal ini dan melihat peluang, maka dalam waktu singkat intinya berhasil mendapatkan Luis Diaz yang sebenarnya itu direncanakan akan didatangkan di musim panas. Tapi karena ada persaingan dari West Ham dan juga Tottenham Hotspur, Liverpool tidak ingin kehilangan momentum, tidak ingin kehilangan kesempatan, maka merubah strateginya dan berhasil mendatangkan Luis Diaz yang kita tahu sekarang ini menjadi salah satu andalan, menjadi salah satu pemain yang berbahaya di lini depan bahkan di Liga Inggris. Lalu ada nama lain yang disebutkan juga, Julian Alvarez. Pemain ini sudah diincar atau diikuti oleh Ralf Rangnick dari Lokomotiv Moskow, kabarnya demikian. Tapi akhirnya berlabuh di Manchester City. Manchester City bahkan menurut Fabrizio Romano ini mengeklaim pemain ini untuk present dan juga future, untuk sekarang dan juga untuk masa depan. Sudah beberapa kali mendapatkan menit bermain di Premier League, penampilannya cukup oke. Ringan amatiran ala gue melihat pemain ini memang gue sepakat dengan Ralf Rangnick ya, memiliki prospek, sudah mencetak gol juga, tapi bagaimana dia bisa beradaptasi dengan baik menurut gue sampai dengan sejauh ini. Walaupun ada Erling Braut Haaland di Manchester City, tapi ya dia tetap bisa bersinar walaupun dengan menit bermain yang tidak sebanyak Haaland. Lalu nama lain yang disebutkan juga Dusan Vlahovic. Memang Dusan Vlahovic ini lebih ingin bermain di tim yang bermain di UEFA Champions League ya. Tapi yang disebutkan oleh Fabrizio Romano, dan ini juga yang membuat Ralf Rangnick kesal, adalah Manchester United bahkan tidak berusaha untuk mendekati pemain-pemain itu. Akibatnya ya tentu saja setelah bursa musim dingin ditutup, prestasi Manchester United pelan-pelan ngedrop ya, bahkan mengalami kekalahan beruntun di partai away. Intinya tidak sesuai dengan yang diharapkan atau direncanakan oleh Ralf Rangnick. Gua berpikir, ini kalau gue tanggapi sedikit ya, mungkin bisa jadi manajemen Manchester United melihat ya memang Ralf Rangnick adalah sebagai interim, sehingga tidak diberi keleluasaan. Bahkan ini kan yang digembar-gemborkan di media pada saat Ralf Rangnick baru menjabat sebagai interim, kalau dia memang tidak diberikan keleluasaan, katakanlah demikian, untuk mendatangkan pemain di bulan Januari. Baru nanti musim panas ya, memang Manchester United menyimpan budget dan resources-nya, katakanlah demikian ya, sumber-sumber untuk digunakan di bursa transfer itu nanti di musim panas. Tapi ya Ralf Rangnick yang diproyeksikan menjadi konsultan sudah tidak lagi di Manchester United, sekarang di tim nasional Austria. Fabrizio Romano secara khusus mengingatkan Erik ten Hag untuk tidak mengulangi kesalahan ini di bulan Januari tahun depan ya. Walaupun manajemen Manchester United diberitakan sudah mengambil ancang-ancang akan berkonsentrasi di musim panas tahun depan, bukan di musim dingin tapi di musim panas. Kenapa? Karena masih akan melihat dulu di mana posisi Manchester United, bagaimana raihan dengan Erik ten Hag, bagaimana keadaan skuad baru. Mereka akan melakukan evaluasi dan akan melakukan pembenahan secara mungkin lebih besar ya di musim panas. Dan menurut Fabrizio Romano ini bisa saja mengulangi kesalahan yang dilakukan Manchester United musim lalu. Jadi update-nya kurang lebih demikian ya.
Opini gue bagaimana? Gue sudah sering katakan di beberapa video gue terakhir di Football United. Terima kasih bagi sobat Football United yang selalu mengikuti channel gue ini ya. Gue selalu mengatakan Manchester United butuh pemain baru, butuh kedalaman squad di bulan Januari nanti. Ini akhir tahun ini ada Piala Dunia, pemain akan sangat kelelahan, rentan cedera, kompetisi yang diikuti cukup banyak, jadwal sangat ketat. Manchester United memang betul masih dalam proses, tapi jangan lupa proses ini juga harus menghasilkan. Manchester United tidak mungkin di dalam proses pembangunan klub atau tim atau squad ini ya menjadi yang lebih baik, yang tentu saja gue juga paham akan memakan waktu yang mungkin panjang, 2 tahun, 3 tahun itu bisa saja terjadi, tapi kita tidak mungkin atau klub tidak mungkin berada di posisi 8, posisi ke-9. Ini suatu hal yang menurut gue tidak mungkin. Manchester United tetap harus berada di tempatnya, sekalipun juga proses itu akan terus berputar, paling tidak di Liga 4 besar, zona Liga Champions. Menurut gue ini merupakan tempat di mana Manchester United seharusnya berada di akhir musim kompetisi ini. Baru mungkin musim kompetisi yang akan datang bisa berbicara lebih banyak, mudah-mudahan ya, berdasarkan dengan proses yang terus berjalan ini, mengenai perburuan gelar juara. Intinya apa? Tetap harus mengadakan penguatan skuad. Karena apa? Meraih posisi 4 besar saja menurut gue di Premier League ini akan jadi tantangan cukup besar, tantangan yang cukup sulit. Kok bisa demikian? Ya lihat saja bagaimana rival-rival atau saingan-saingan dari Manchester United. Ada Manchester City, ada Arsenal sekarang, Chelsea pun juga memiliki manajer baru ya kan. Masih ada Tottenham Hotspur dan juga tim-tim lain, Manchester City, Liverpool, belum lagi kuda hitam juga masih sangat mungkin untuk menyodok ke papan atas. Dan menurut gue tantangan Manchester United cukup besar. Kuncinya apa? Sekali lagi menurut gue melihat ketatnya pertandingan, jadwal dan juga kompetisi yang akan dijalani oleh Manchester United tahun ini sampai dengan tahun depan, kedalaman skuad. Baik itu berupa kuantitas maupun juga kualitas. Memang betul di situ akan ada kombinasi dengan pemain muda, tapi jangan lupa pemain muda kita tidak bisa dengan amatiran ala gua ya membebankan terlalu besar kepada pemain-pemain muda ini untuk ngangkat tim ya, untuk membawa prestasi ke tim. Menurut gua bisa diberikan tapi porsinya harus dibatasin. Karena balik lagi pemain muda ini adalah untuk dikembangkan. Nah, oleh karena itulah menurut gua ya kita mendatangkan pemain dengan kualitas yang bagus. Apakah itu memang akan diproyeksi jangka menengah, jangka panjang, ataupun memberikan immediate atau impact yang langsung, itu bisa saja terjadi. Posisi mana saja gue pernah menyinggung, ada 3 posisi menurut gue yang sebaiknya diperkuat oleh Manchester United. Bek kanan, gelandang kreatif ya, sebagai backup seorang Christian Eriksen, dan juga striker, pemain depan. Bahkan gue juga menjelaskan di video gue sebelumnya, kalau seandainya hanya bisa mendatangkan 1 pemain ya, dari 3 itu hanya bisa 1 saja, maka gue memilih posisi depan. Karena apa? Sampai dengan sejauh ini Manchester United nampak kesulitan untuk menciptakan gol. Memang betul ada beberapa hasil positif yang sudah diraih, tapi Manchester United juga terlihat betul kesulitan. Dilihat dari sekarang di papan klasemen, bagaimana rekor mencetak gol kebobolan dari Manchester United. Mencetak golnya menurut gue masih sangat minim dibandingkan dengan tim-tim lain, dan ini harus diperbaiki. Di Europa League ketika kemarin ketinggalan menghadapi Real Sociedad, Manchester United juga kesulitan untuk bisa menyamakan kedudukan atau membalikan keadaan. Menurut gue ini juga harus dibenahi karena ada kaitannya dengan kualitas dan juga kedalaman skuad di lini depan. Keadaan sekarang pun juga menurut gue masih belum baik-baik betul ya. Bagaimana kondisi dengan Cristiano Ronaldo maupun juga Anthony Martial yang masih cedera. Marcus Rashford memang sekarang dimodifikasi sebagai striker, tapi menurut gue mau sampai kapan pemain akan tampil dengan kapasitas tertinggi kalau tampil di posisi terbaiknya. Dan sampai saat ini ya menurut gue posisi striker inilah kita masih belum punya pemain dengan kapasitas atau bisa bermain dengan kapasitas tertingginya dengan berbagai alasan, katakanlah demikian. Sehingga gue sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Fabrizio Romano, dan ini ya jangan mengulang kesalahan bulan Januari tahun ini di musim kompetisi tahun lalu. Manchester United tidak mendatangkan pemain sama sekali, karena feeling gue pesaing-pesaing dari Manchester United pun juga bisa jadi akan mendatangkan pemain baru ya, membenahi lagi kualitas yang ada di klubnya masing-masing, terutama klub yang menjadi pesaing dari Manchester United untuk memperebutkan posisi 4 besar. Nah kalau demikian maka tidak ada pilihan lain, Manchester United juga harus bereaksi. Tapi gue juga sepakat dengan Erik ten Hag, tidak sekedar mendatangkan pemain, tapi mendatangkan pemain yang tepat. Dan menurut gue ini harus harus ada sinergi yang bagus, baik itu dari tim kepelatihan maupun juga tim manajemen. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.